Hai semua, Rama di sini. Hari ini saya ingin menyampaikan kondisi nyata dari keadaan saya di Mimika, Papua, sekaligus mempraktikkan aksi bela negara. Sebelum masuk ke inti pembicaraan, saya akan membicarakan salah satu budaya asli sehari-hari masyarakat Papua, yaitu menginang. Ole yuri chuchi akatuna kueli, Yesu iwaipimo. Ole yuri chuchi akatuna kueli. Menginang atau mengunyah pinang adalah tradisi turun-menurun yang ada di kalangan orang tua di Papua. Bahkan dewasa ini, sudah banyak kalangan anak muda menginang sebagai pengganti rokok dan juga karena khasiatnya bisa menyehatkan gigi dan gusi. Mereka menginang tidak kenal tempat dan waktu. Namun, biasanya setelah makan, karena pinang digunakan juga sebagai pencuci mulut. Di sisi lain, karena mereka menginang tidak mengenal tempat dan waktu, ludah pinangnya tersebar di mana-mana. Akibatnya lingkungan sekitar terlihat kotor. Kebiasaan membuang ludah pinang sembarangan ini merembes ke kebiasaan membuang sampah sembarangan juga. Saking banyaknya sampah yang tersebar, drainase-drainase yang ada di pinggir jalan menjadi tersumbat dengan sampah dan berpotensi memicu banjir jika diabaikan. Disinilah saya tersadarkan untuk secara rela membersihkan lingkungan sekitar dari sampah-sampah yang tersebar, terutama pada drainase-drainase. Faktanya, masyarakat di sekitar sini banyak yang membuang sampah tidak hanya ketika berjalan di sepanjang trotoar, namun ketika mereka sedang berkendara. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, penumpang pengendara motor dengan santainya membuang botol minumannya di tengah jalan, tanpa menghiraukan pengendara lainnya yang lalu lalang. Tepat di saat itu, saya bisa langsung ambil kesimpulan bahwa masyarakat di sini memang belum teredukasi seberapa besar dampak dari membuang sampah sembarangan, yang sebenarnya efeknya cukup straightforward, yaitu banjir. Namun masyarakat di sekitar sini kelihatannya terlalu menyepelekan masalah banjir, sehingga acuh tak acuh dalam menghadapi masalah sampah ini. Di sisi pemerintah, bisa turun tangan mengatasi permasalahan sampah ini. Dari sisi saya memandang, pemerintah membawa solusi yang kurang berkepanjangan. Poin pertama, pemerintah mengadakan pengangkutan sampah kolektif secara berkala setiap pagi, yang mana hal ini tidak mengatasi masalah keseluruhan, namun tetap ada impact-nya. Poin kedua, pemerintah menyewa SDM untuk membersihkan lingkungan sekitar per 4 bulan sekali, yang mana hal ini juga solusinya tidak berkepanjangan, namun impact-nya terasa juga untuk melengkapi kekurangan dari poin pertama. Apa yang pemerintah belum terapkan namun bisa menjadi solusi efektif adalah satu, dari sisi masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengadakan atau memperbanyak edukasi terkait kebersihan lingkungan, beserta dampak-dampaknya apabila kebersihan lingkungan diabaikan, dan mendewasakan mindset bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku masyarakat yang terbelakang. Yang kedua, dari sisi infrastruktur, yaitu memperbanyak tempat-tempat sampah di lingkungan sekitar untuk mendukung keinginan dan mindset masyarakat yang ingin membudayakan lingkungan bersih. Kesadaran saya untuk memungut sampah di sekitar lingkungan sudah ada sejak awal penempatan di Papua. Saya mencoba untuk membiasakan diri merelakan 30 menit sampai 1 jam di weekend untuk memungut sampah di sekitar. Tiap minggu saya biasanya bisa dapat 2 sampai 6 tas kresek ukuran sedang. Beberapa momen sempat saya abadikan yang menggambarkan betapa kotornya lingkungan di sekitar saya. Kegiatan membersihkan selokan, drainase, trotoar di lingkungan sekitar dari sampah merupakan salah satu aksi bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator yakin dan percaya bahwa
pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.